Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Dunia Sepekan dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebuah inkubator mode di Harlem membantu para perancang muda kulit hitam memulai karir di industri fashion. Hal ini terjadi karena kesempatan tidak terbuka luas bagi kelompok minoritas kulit hitam di Amerika Serikat. There's something so beautiful about making something that is an art that people wear every single day. Bagi Trey Milan Buchanan, seni itu adalah fashion. Dia adalah seorang peserta magang desain di So Harlem, sebuah inkubator bagi para perancang busana dan wirausahawan yang baru muncul di lingkungan bersejarah kulit hitam di Harlem, New York. I love to create clothing that you have on, but it can be shaped or shifted or even a different pattern, a different fabric, to something that can make it even more cooler than what it already is. Namun dalam industri fashion yang sangat kompetitif di kota ini, dia mendapat banyak tantangan. It's a very closed group. Sometimes you really gotta just slide into the back door. Sometimes you gotta wiggle your way in. Itulah mengapa tempat seperti So Harlem sangat penting bagi talenta muda seperti Trey dan sesama peserta magang Noah. I might not be what I'm doing if it went for So Harlem, like at all. New York adalah rumah bagi perguruan tinggi fashion bergengsi, seperti Fashion Institute of Technology atau Parsons School of Design. Namun keduanya terlalu mahal bagi Noah. I'd never touched a sewing machine before I got here. Never. And I came here and, they walked me through everything. I was able to learn how to sew, I learned how to cut patterns, make patterns. Pendidikan menjadi faktor penting dalam karir di industri fashion, seperti diakui Henry Smith, pengajar di So Harlem, yang juga tumbuh besar di lingkungan ini. Henry belajar di Manhattanville Needle Trade School, yang dibuka oleh Marion Anderson, orang Afrika Amerika pertama yang memiliki lisensi untuk mengajar menjahit di kota New York. He was everything that I needed. You know, he was the counselor, he was my father, he was my mentor, he was my friend. And with that relationship, it changed my mindset as to what I was going to do the very next day. So Harlem telah membantu meluncurkan lebih dari 20 bisnis mikro, termasuk lini pakaian milik Noah dan Trey. Dalam perjalanannya, lembaga ini juga telah melatih para pengangguran dan warga setempat yang belum memiliki pekerjaan dan membantu penempatan kerja. Kelompok minoritas kulit hitam masih menghadapi stereotip dan diskriminasi di industri fashion Amerika. Pada tahun 2021, Council of Fashion Designers of America bersama perusahaan PVH Corp mensurvei lebih dari 1.000 karyawan di 41 perusahaan mode. Survei ini mengungkap bahwa 2 dari 3 karyawan kulit hitam menghadapi mikroagresi dan seringkali menjadi satu-satunya minoritas di tempat kerja. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Sebuah restoran baru di Kenya memiliki 3 robot pelayan yang menjadi daya tarik. Meski begitu, sejumlah pihak khawatir kehadiran robot ini bisa mengakibatkan tergusurnya pekerjaan manusia. Ini waktu makan siang di Robot Cafe di kawasan Kileleshwa di Nairobi. Dan ada pelayan unik yang telah membawa kegembiraan. Thank you, Nadia. Nadia adalah salah satu dari 3 robot pelayan di restoran ini yang bertujuan meningkatkan pelayanan. Ini adalah yang pertama di Afrika Timur. You assign them duties in the morning like normal waiters. You tell them which tables one particular robot is supposed to go and what is expected to do there. Because for instance, they do more than just survey. They sing happy birthday. For instance, let's say you do a reservation and you have a birthday. It's going to deliver you your cake with the message and everything, and also sing happy birthday with you with the background of waitresses. Penggunaan teknologi robotik dalam industri layanan makanan bukanlah hal baru. Restoran dengan pelayan robot bisa ditemukan di Amerika Serikat, Tiongkok, dan kota-kota lain. Tapi konsep ini baru ada di Afrika. Sejak dibuka di Nairobi 2 bulan lalu, menurut staf Robot Cafe, sambutannya sangat baik.
dengan robot-robot menjadi daya tarik bagi para pelanggan seperti Brooke Abito yang hari ini datang bersama keluarganya untuk makan siang. I was happy to show my kids this, in Africa, in your own backyard. So yeah, it was very good. You can see that the technology needs a bit of development, but it's really nice how the robots take the food, they come and serve you. And when I come back next time, I want to see the robots more interactive, taking your orders, bringing your food. But it's a very good first step. Menurut data pemerintah, industri perhotelan merupakan salah satu sumber lapangan kerja yang besar di Kenya. Pengenalan robot di sektor ini membawa kekhawatiran akan tersingkirnya pekerjaan manusia oleh mesin. Tapi pakar industri mengatakan tidak ada alasan untuk cemas karena teknologi ini hanya akan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. I really don't think it can face off the entire human labor, but it will be incorporated still, just like we have incorporated the other technology and we've used it to improve our human labor and worked together. IDIT menyarankan sekolah-sekolah di Kenya memasukkan pelatihan teknologi dalam kurikulum perhotelan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini. If we keep training people the traditional way, and by the time they're released in the industry, technology has already gone a notch higher. It becomes scary for them already, and it becomes difficult to be able to adopt. Para ahli mengatakan era restoran otomatis telah dimulai di Afrika dan para pengunjung bisa mengharapkan lebih banyak integrasi robot dalam pengalaman bersantap mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Tupperware, produsen penyimpanan makanan yang namanya identik dengan wadah makanan plastik, mengajukan pilot. Mengapa ini bisa terjadi di saat permintaan untuk wadah makanan justru meningkat? Berikut informasinya. Perusahaan yang namanya identik dengan wadah makanan plastik Tupperware pada pertengahan September mengajukan pilot dan permohonan perlindungan pengadilan akibat tertekannya pemasukannya. Menurut analis, kompetisi antar sesama produsen yang sering menjual dengan harga lebih murah ikut memukul pemasukan Tupperware. There's just so many more brands out there now, and not just the Rubbermaids, the Anchor Hawkings, the Sterilites that are the big beasts outside of Tupperware. More and more, there's private labels. Target has gotten into that space on their own, Walmart has gotten into their space on their own, Amazon has their basics line. Tapi perkembangan lain juga ikut menambah persoalan bagi Tupperware brands. People who wanted something that was good and something that was going to last would be looking for a Tupperware item, but more and more, a lot of the younger people looking for that top-end item are looking for a different material. Moving away from plastics, looking for something that's got that sustainability edge on it, glass containers, stainless steel containers, silicone containers. All those have a profile that's more attractive to the younger generation than a classic plastic Tupperware. Sejak 2010, Tupperware sendiri telah memproduksi wadah yang bila pun plastik bebas BPA yang berbahaya bagi kesehatan. Pemasukan Tupperware dan produsen wadah makanan lainnya sebetulnya sempat meroket selama pandemi COVID. All of COVID really has had a dramatic impact on how we eat and drink, in part because of the hybrid life that we have. We are eating more meals at home, especially because we're working from home. And as such, by having more meals eaten at home, there's just a greater demand on food storage, not only just for fresh foods, but also for leftovers. So one of the ways to make life a little bit more convenient is you will eat more leftovers during this period. So food storage has a greater demand there. And the increased need for storage and organization really has helped food storage to grow during this period. It is up 18% versus pre-pandemic, continues to be growing at this stage. And is very, very important for the consumers. Popularitas Tupperware meningkat pada tahun 1950-an dengan metode pemasaran langsung ke konsumen lewat pesta Tupperware. Pesta seperti ini belakangan semakin jarang dilakukan. Bukan hanya pergeseran dalam pasar saja yang memukul pemasukan Tupperware. Perusahaan ini juga menghadapi persoalan yang dihadapi oleh produsen-produsen lainnya, yaitu tingginya laju inflasi yang membuat
harga bahan baku hingga ongkos produksi dan juga ongkos distribusi lebih tinggi dari biasanya. Bahkan beberapa bulan sebelum ini, perusahaan ini mengumumkan penutupan pabrik terakhirnya di Amerika Serikat untuk kemudian memindahkan produksi ke Meksiko. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, para petani di Ghana mencoba metode baru untuk mengurangi membusuknya hasil panen. Adaptasi ini membuat mereka bisa bertahan di tengah meningkatnya kerugian pasca panen akibat minimnya fasilitas penyimpanan dan turunnya ekspor. Selama 3 tahun terakhir, adanya kerugian pasca panen, tarif bea ekspor yang tinggi, serta kenaikan harga pupuk telah menggerus pendapatan para petani di Ghana. Mereka terpaksa harus beradaptasi seperti yang dilakukan petani mangga Sandra Snowden. Sandra telah menanam dan mengekspor mangga selama 1 dekade, tapi beralih ke produksi selai setelah kehilangan 60% dari hasil panennya dalam 1 musim panen. Menurut Sandra, beragam jenis selai mangga yang dibuatnya menghasilkan pendapatan tetap, sehingga bisnisnya bisa terus bertahan. The impact of this is vast. This means we've been able to move from only generating revenue in mango season. Now we are able to generate revenue outside mango season because we have products in and out of mango season. So all year round, mango is available. Pertanian menjadi kunci perekonomian Ghana dan menyumbang 30% dari produk domestik bruto negara ini. Nilai ekspor tanaman pangannya meningkat setiap tahun dengan permintaan yang tinggi untuk kakao, ubi, dan sayuran. Tapi pada tahun 2022, perang Rusia-Ukraina mulai berdampak pada para petani di Ghana. Perang Ukraina meningkatkan biaya pupuk dan transportasi, serta mengganggu rute pengiriman, dan tentunya tanaman dan hasil panen mereka. Ketika para petani bergulat dengan hasil panen berlebihan dan fasilitas penyimpanan yang tidak mencukupi, banyak yang mencari cara baru untuk menghasilkan pendapatan. We spend so much to get the produce harvested, and it gets frustrating when we don't have people or the ready markets for our produce. So that's why some of us have also decided that, okay, yes, we are going to farm the product, but to prevent all these post-harvest losses, we are going to add value to whatever we produce. Ghana kehilangan sekitar 1,9 miliar dolar per tahun akibat pemborosan dan limbah pangan. Tanaman yang paling terdampak adalah mangga, tomat, dan ubi, dengan kerugian utama terjadi selama panen, transportasi, dan penyimpanan di lahan pertanian, menurut laporan Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional. Menurut instruktur teknik pertanian di Universitas Ghana, Emmanuel Essien, para petani membutuhkan lebih banyak pendidikan tentang cara mengolah produk mereka secara lokal. I think it would help if we give them the know-how and also supported by providing them with systems to help make even the processing more efficient, because there are also losses when they attempt to do that as well. Kelompok masyarakat sipil di Ghana telah menyerukan adanya penerapan lebih luas dari teknologi pasca panen yang hemat biaya, serta dukungan lebih besar dari pemerintah Ghana untuk membantu para petani meningkatkan ketahanan pangan secara umum. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia Sepekan. Pemirsa, pasca serangan Israel ke Lebanon, militer Iran menghujani langit kota Tel Aviv dengan ratusan rudal, balistik, dan juga hipersonik. Perdana Menteri Israel mengecam tindakan Iran serta akan melakukan serangan balasan ke depannya. Lantas bagaimana situasi konflik ini ke depannya? Berikut informasinya. Konflik berkepanjangan terus hadir di kawasan Timur Tengah hingga saat ini. Beberapa waktu lalu, militer Iran berhasil memenuhi sumpahnya untuk membalas serangan Israel sesaat setelah kematian pemimpin Hamas dan Hizbullah. Melalui rekaman video dari sosial media, tampak langit Israel berhasil dihujani lebih dari 180 rudal balistik hingga hipersonik. Ratusan rudal tersebut ditembakkan usai tindakan keji sebelumnya yang dilakukan militer Israel, IDF, dengan cara menginvasi Lebanon serta menargetkan infrastruktur Hizbullah. Namun dalih target Israel dialihkan dengan membombardir berbagai fasilitas sipil seperti kamp pengungsi serta meluluh lantahkan markas besar kelompok Hizbullah. Serangan ini menyebabkan berbagai orang penting kelompok Hizbullah tewas.
Kendati demikian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyorot serangan yang dilakukan oleh Iran dapat digagalkan dengan mudah berkat sistem pertahanan udara Iron Dome negara tersebut. הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. Usai konflik yang saling serang ini, sejumlah sumber menyebut bahwa pihak Israel akan mendeklarasikan perang fase baru ke depannya meskipun melibatkan banyak negara di kawasan Timur Tengah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia merespon eskalasi serangan yang diluncurkan militer Iran ke beberapa titik di negara Israel kemarin. Atas peristiwa ini, Indonesia mendesak seluruh pihak untuk menggunakan ataupun menahan diri guna meredam kemungkinan eskalasi secara masif. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Sumirat, menyampaikan keprihatinan yang saat ini tengah terjadi di kawasan Timur Tengah. Serangan Iran terhadap Israel menjadi berkecamuk pasca serangan mematikan tentara Israel IDF di Lebanon beberapa waktu lalu. Dalam pernyataannya, Roy khawatir bahwa eskalasi ini dapat memberikan potensi perang dengan skala yang lebih besar lagi akan terjadi seperti yang disampaikan oleh Sekjen PBB di New York lalu. Mewakili Indonesia, Kemlu turut mendesak seluruh pihak untuk menahan diri atas peristiwa ini. Atas peristiwa tersebut, Indonesia kembali menekankan pentingnya Dewan Keamanan PBB agar dapat mengadakan pertemuan intensif dan lugas guna meredam ketegangan yang kian tak terbendung di Timur Tengah. Adapun keselamatan warga negara Indonesia, WNI yang sedang berada di kawasan konflik sedang dalam tahap evakuasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Indonesia di kawasan tersebut. Selain itu, keselamatan WNI juga terus menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Dan terkait hal ini dapat saya sampaikan bahwa proses evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Lebanon juga sedang dan terus berlangsung. Seluruh kedutaan besar Republik Indonesia di kawasan Timur Tengah juga terus melakukan koordinasi dan terus melakukan komunikasi dengan seluruh warga negara Indonesia di wilayahnya masing-masing. Demikian yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Lebih lanjut, pemerintah akan terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh perwakilannya di kawasan konflik guna memastikan keselamatan WNI ke depannya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Berbeda dari pernyataan Netanyahu dan Indonesia, Sekjen PBB mengutuk keras serangan yang diluncurkan ke Israel pada Selasa lalu. Dalih mendukung Palestina tidak dibenarkan olehnya, namun hanyalah menambah beban yang ada. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, mengecam tindakan Iran atas Israel yang menewaskan puluhan warga setempat. Serangan itu dilakukan Iran atas rangkaian kecamannya terhadap aksi invasi Israel atas Lebanon pada pekan lalu. Menurutnya, serangan ini tampak paradoks karena tidak menunjukkan bukti apapun dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina maupun mengurangi penderitaan mereka. Since October 8th, Hezbollah attacks on Israel have killed 49 people, with over 60,000 people displaced from their homes. It is absolutely essential to avoid an all-out war in Lebanon, which would have profound and devastating consequences. Madam President, yesterday Iran launched approximately 200 ballistic missiles towards Israel. It stated it was in response to the killings of Hassan Nasrallah and the Islamic Revolutionary Guard's Corps Commander Abbas Nilforushan last week, as well as that of Hamas leader Ismail Haniyeh in Tehran in July. Millions of people across Israel and the occupied Palestinian territory were forced to seek shelter. One person was killed from the Iranian strikes, a Palestinian in the occupied West Bank. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi informasi terakhir kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.